Kenapa saya bilang adil? Di tengah banyaknya rapat kita, KSOP dan Pelindo tetap saja bersikukuh untuk terus menjalankan kewenangannya tanpa mengindahkan hasil dari rapat dengan pendapat kita untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang kita kedepankan di RDP kita sebelum-sebelumnya. Tuhan itu adil manakala Dia menunjukkan kuasanya tanpa dikolongkan, itu tali bisa putus dan menabrak jembatan dengan suara menggelegar, menyebabkan pilar jembatan sampai bengkok dan lain sebagainya. Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita membuka mata kita. Tanda-tanda sebesar itu masih saja kita menyatakan bahwa ini aman. Masih saja BPJN bisa mengatakan kalau ditabrak lagi ke sebelah sini makin baik lagi. Tanda sebesar itu Allah menunjukkan itu. Kayak karet aja, ditabrak ke sini mentul ke sini, ditabrak ke sini mentul ke sini. Besok-besok dites lagi dinamik, bisa lagi, aman dijalankan lagi, jalan lagi ini barang. Wah, kita tidak komprehensif. Saya mohon Bapak Kepolisian, Bapak Kejaksaan, usut tuntas Pak. Kalau memang tidak bermasalah, tidak ada yang bisa disalahkan, sudah Pak, lanjut aja sudah nih, biar mati sekalian semua kita di situ. Nggak ada efek jerah sama sekali nih Pak. Nggak ada efek jerah nih Pak. Jembatan Mahakam 1 ini sudah 23 kali ditabrak Pak. Kalau Bapak analisis dari hulu Mahakam sampai kota Samarinda banyak sekali yang ditabrak Pak. Saya bingung pola KSOP dan Pelindo ini berbicara Pak. Kalau jembatan Mahakam ini kita lihat kolongnya itu sempit. Nah, kemudian tongkangnya gede, dia gila bagaimana ini kalau tetap diteruskan gitu. Kemungkinan nabraknya juga kemungkinan besar akan terjadi. Tapi yang lebih gila lagi, jembatan di Kota Bangun dengan lebar kolongnya yang luas tetap juga nabrak Pak. Apa yang nabrak Pak? Gunungan batu baranya lagi yang nabrak jembatan. Nggak ada benernya. Ini yang saya bilang KSOP ini memiliki kelalaian yang tersistematis Pak, terstruktur dan masif. Gila nih barang ini Pak. Kalau ndak pontonnya yang nabrak, gunungnya batu bara yang nabrak Pak. Kalau ndak batu baranya, kayunya yang nabrak Pak. Ini kelalaian yang sudah tersistematis Pak. Kita institusi di sini Pak juga lalai Pak. Baru kita rapat dengar pendapat satu kali, suruh tutup jembatan Mahakam, baru 1 hari tutup, bingung. Di sub juga ngatur lalu lintas jalan darat aja bingung. Besok itu tata sudah, kalau sebelum menutup tata sedemikian rupa sehingga kalau sekali ditutup, tutup selamanya Pak, sampai selesai gitu. Jangan tutup bingung, macet, kita dapat saran kritika masyarakat buka lagi, nggak jelas. Institusi kita itu harus punya prinsip Pak. Pemprov sudah menyatakan bahwa ke Dishubla, Hubla, kita minta ditutup. Institusi di bawahnya tutup Pak dengan cara apapun juga. Lebih gila lagi, adik-adik mahasiswa demo disambut dengan gaya-gaya preman Pak di depan KSOP. Lebih gila lagi, ada spanduk yang tersistematis terpasang. Jangan sampai menutup jembatan yang menyebabkan kelaparan atau piring nasi kami habis. Gila ini Pak, tersistematis ini Pak. Ini mainan yang tersistematis Pak. Kita ini tidak punya kepentingan Pak di Sungai Mahakam, tapi kita menginginkan keselamatan jiwa masyarakat Kaltim Pak. Kalau besok sampai BPJN bilang begitu, tabrak lagi Pak dari sana Pak, tabrak aja terus Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya ini bingung Pak dengan, saya fokusnya dengan KSOP dan Pelindo saja. Karena teman-teman yang lain ini kan efek daripada ketidaktegasan, ketidakada pelaksanaan tupoksi yang jelas dari KSOP.
Bagaimana teknis menambatnya di mana, itu sudah ada aturan mainnya, harus sudah diketahui gitu. Lagi-lagi ini terulang kembali. Saya ingin menyimpulkan satu saja sebetulnya dari kita apa yang terjadi di sini. Yang pertama, tutup jembatan Mahakam 1, Pak. Tutup jembatan Mahakam 1. Suka tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau, semua institusi di bawah Pemprov Kaltim bersama dengan DPRD Kaltim bersatu padu, kita tutup dengan tidak merugikan warga masyarakat Kaltim, khususnya Kota Samarinda. Atur lalu lintas daratnya dengan baik. Atur sedemikian rupa. Ini jangan karena segelintir pemain-pemain kapitalis baru kita merasakan dampaknya, Pak. Tutup, Pak. Jangan Gunung Bayan melimpahkan dengan perusahaan lain ketika membeli. Nanti kalau kami temukan Anda yang memang menjual, beda lagi nanti mainnya, Pak. Nggak boleh saling melimpahkan begitu. Sampai kapan ditutupnya? Kita pilih dua, Pak. Sampai vendor terpasang, atau kita sepakat dengan pemerintah pusat, kita bongkar jembatan itu untuk mengganti yang baru. Vendor terpasang, atau kita bongkar, mudah Pak, bongkar tengah sudah bisa jalan tuh barang, Pak. Karena suka tidak suka tahun ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang harus diganti, Pak. Tidak bisa menyesuaikan dengan gerak ekonomi kita yang sudah semakin besar melihat sekarang ini. Mau hari ini, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang tuh wajib kita bongkar, Pak. Apakah kita melakukan hari ini? Kita tunggu itu kesepakatannya. Terakhir Pak begini Pak. Kalau saya sudah berpikir Pak ya, ini mungkin bapak-bapak yang ada di Jakarta nih, ini sudah 23 kali Pak ditabrak Pak, bukan hanya 2 kali. Sudah ditabrak berkali-kali, tapi kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap jembatan ini? Bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau ada kerusakan, ketika itu memang kewenangan pemerintah pusat lambat melakukan perbaikan. Ketika itu kemudian kewenangan pemerintah daerah yang memperbaiki, kita bisa apa? Karena tidak ada penghasilan dari alur Sungai Mahakam. Saya minta di rapat ini, pimpinan dan anggota Komisi 3, Komisi 2 putuskan bahwa kita bersatu padu untuk pengelolaan alur Sungai Mahakam secara keseluruhan dari hulu sampai hilir dikelola oleh Pemprov Kaltim melalui perusdanya. Jadi kalau ada kerusakan, kita langsung bisa ganti secepat mungkin gitu. Karena kita yang memiliki keuntungan dari alur Sungai Mahakam, kita bisa awasi setiap jembatan, Pak. Bayangkan, Pak, jembatan yang di depan mata, jembatan Mahakam 1 masih ditabrak, Pak. Apalagi jembatan yang di Mahulu, apalagi jembatan yang di Kota Bangun. Nggak ada pengawasan, sudah tahu kita nih alurnya dipakai sedemikian rupa padatnya. Kalau ini diserahkan kepada Pemprov Kaltim, kita yang akan menjaganya, Pak. Kita akan pastikan ini aman. Jadi, kita pastikan secara konkret, Pak. Kita ambil alih ini, Pak. Kelola Sungai Mahakam ini. Ada contohnya, Pak. Ada contohnya. Di jembatan Ampera, Pak, diambil oleh Pemprovnya. Di Kalsel diambil oleh Pemprovnya. Jangan juga Kaltim ini sudah diambil semua sumber daya alamnya, nggak bisa juga dikelola oleh Pemprovnya. Ini bukan Pemprov, Pak. Kalau ini mendatangkan PAD bagi masyarakat Kaltim, Pak, maka kesejahteraan masyarakat Kaltim akan baik, Pak. Ini bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim, Pak, yang sudah sumber daya alamnya dikeruk dan diambil pusat. Cobalah alur Sungai Mahakamnya dikelola oleh Pemprov Kaltim, Pak, oleh masyarakat Kaltim, Pak. Gitu. Momentum ini, Pak, Allah tunjukkan, Pak. Sudahlah, kembalikan itu kepada masyarakat Kaltim, kepada Pemprov Kaltim. Saya minta itu. Kalau kemudian hasil rapat ini, Pak, tidak dapat kita tindak lanjuti, nggak usah lagi RDP, Pak. Biar aja, Pak, tabrak aja sudah. Gugur sudah kewajiban kita sebagai wakil rakyat, Pak, menyampaikan ini. Dan kami mohon kepada kepolisian dan kejaksaan, ayo Pak, tuntaskan ini, Pak. Sudah di depan mata, Pak. 2 alat bukti jelas ini, Pak. Saya kira itu aja. Ketua, kita harus tegas rapat ini, Ketua. Kita harus tutup
kita ambil alih kelola Sungai Mahakam, dan yang ketiga, ganti setiap kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan-tabrakan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.